Masukin aja tuh. Ya, Assalamualaikum. ya, sebelumnya saya mengucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Gunawan dari Prodi Manajemen. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk dosen saya Bapak Boma Junaidi Tanjung. Ya, saya akan memulai materi. Materi pertama yaitu pengertian finansial teknologi. Finansial teknologi itu lebih dikenal dengan istilah fintech atau gabungan dari kata finansial yang berarti keuangan dan teknologi, yang berarti teknologi fintech berisi pada penerapan teknologi inovatif yang meningkatkan dan mengotomatisasi layanan dan proses keuangan. Ini mencakup berbagai aplikasi mulai dari perbankan, mobile, pembayaran digital, pinjaman berbasis smartphone, manajemen investasi hingga block hand and crypto carry. Lanjut. Sejarah teknologi finansial yang paling awal dikembangkan pada abad ke-19 melalui penggunaan telegraf. Komersialisasi telegraf mulai dilakukan pada tahun 1938 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1969 dibuatlah sistem keuangan global yang mencakup wilayah transatlantik. Penghubungan sistem keuangan ini merupakan teknologi kabel lintas wilayah beserta dengan infrastruktur yang diperlukannya. Bank bernama Barclays kemudian berhasil membuat jaringan tunai mandiri pada tahun 1997. Sementara itu, perkembangan teknologi komputer dan internet pada tahun 1996 mengawali pengembangan teknologi finansial pada masa modern. Komputer dan internet mulai digunakan untuk mengembangkan bisnis dalam skala global. Bank mulai menggunakan teknologi finansial pada periode tahun 1980-an. Komputer dimanfaatkan oleh bank untuk keperluan aplikasi. Penerapan teknologi finansial secara global dimulai dari benua Eropa dengan jenis P2P lending pada tahun 2005. Inggris menjadi negara pertama yang memulai teknologi finansial skala global. Perusahaan pertama yang memulai teknologi finansial di benua Eropa adalah Zebra. Penawaran yang diberikan kepada konsumen adalah akses keuangan yang mudah, suku bunga yang rendah, dan peluang investasi dengan laba yang tinggi. Kegiatan kemudian menghasilkan siklus pendanaan sebesar 40 dana pinjaman. Pada tahun 2000, benua Amerika menggunakan teknologi finansial secara global melalui perusahaan Prosper, Marketplace, dan Lending Group. Sementara itu, pada tahun 2011, Tiongkok menjadi negara perintis menggunakan teknologi finansial di benua Asia. Ruang untuk teknologi finansial mencakup segala jenis inovasi teknologi berkaitan dengan keuangan, untuknya meliputi lembaga keuangan tradisional, perusahaan, rintisan, pengembangan teknologi, konsumen keuangan, dan pemerintah. Tiap gagasan teknologi, kreatif, dan tiap aktivitas bisnis yang mendapatkan pengembangan ekonomi lokal juga termasuk dalam ruang teknologi finansial, serta pengadaan pinjaman dan perdagangan secara daring tanpa pihak perantara. Perbankan bergerak di sistem manajemen aset berbasis algoritma juga menjadi sasaran pengembangan teknologi finansial. Teknologi keuangan dapat berkembang kecuali adanya faktor teknologi meliputi pemakaian perangkat digital, perangkat seluler, serta berkurangnya hambatan dan pembangunan bisnis digital. Faktor konsumen meliputi perubahan sikap, kepentingan dan kepercayaan pelanggan, serta kebijakan yang menguntungkan dan perolehan laba. Sementara itu,
Inovasi teknologi finansial secara umum ditentukan oleh kondisi penawaran dan permintaan. Inovasi dalam bidang teknologi keuangan juga dapat menjadi kepada suatu wilayah sebagai akibat dari adanya kondisi tertentu. Kondisi antara lain krisis finansial, kemudian sukses utama kesibukan digital manusia, keinginan memakai biaya dan waktu, serta sistem perbankan yang sulit diakses. Dasar hukum finansial teknologi Indonesia. Dasar hukum yang mengatur fintech di Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/2022 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Poin ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2040/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Jenis-jenis finansial teknologi di Indonesia. Berikut ini jenis-jenis fintech yang sedang berkembang pesat, antara lain peer-to-peer, P2 atau P2P, yaitu servis ini menyediakan pinjaman dana untuk modal usaha atau pemenuhan kebutuhan. Fintech ini biasa dimanfaatkan untuk membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal yang cepat. Kamu harus tetap waspada ya, jangan sampai terjebak dalam fintech ilegal seperti pinjaman dana atau rekening yang berpotensi merugikan nasabahnya. Poin kedua, soul trading. Jenis fintech ini menemukan pihak lain dengan metode dan pihak membantu dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Soul trading tidak hanya dimanfaatkan untuk menentukan donasi atau sumbangan saja, tapi juga bisa dalam menggunakan investor dan pelaku bisnis. Poin ketiga, e-wallet adalah jenis fintech yang paling banyak kita jumpai saat ini, dompet digital. Tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya untuk mudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di marketplace, market up dan semacamnya seperti Dana, OVO dan lain-lain. Poin keempat, payment gateway. Payment gateway merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi standar ternyata sering kami temui adalah PayPal atau kawan. Poin kelima, investasi atau dompet digital. Jenis fintech yang sering harus di pasaran, banyak instrumen produktif berimigrasi melalui aplikasi online supaya kita mudah menanam modal karena adanya perubahan zaman yang sangat pesat di bidang teknologi, digit, ajaib, dan lain-lain. Bank digital jenis fintech yang terakhir dan sedang naik dalam adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksi dilakukan secara digital melalui pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Advice, bank digital ini berbeda dengan mobile banking yang karena dalam transaksinya banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital sistem transaksinya elektronik, contohnya adalah Alobank. Kesimpulannya, perkembangan fintech juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan regulasi dan keamanan data. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa inovasi dan kerjaan yang akan sesuai hukum yang berlaku. Edukasi kepada masyarakat melayani juga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan penipuan. Dengan demikian, kita dapat terus berkembang dan memberi manfaat yang maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kita juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan transaksi yang berkembang. Transaksi keuangan terbukti menawarkan sistem yang lebih aman dan transparan karena setiap transaksi tercatat dalam buku besar yang tidak dapat diubah. Inovasi ini membantu meraih resiko kematian dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem keuangan. Dengan pengembangan teknologi yang terus berlanjut, masa depan fintech tampak cerah dan menjanjikan. Perubahan yang lebih besar dalam
cara kita mengolah dan berinteraksi dengan keuangan. Ya, itu aja penjelasan saya. Terima kasih. Saya tutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.